Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi di video ini saya akan membahas soal-soal tentang operasi bilangan bulat, akar pangkat 2 dan akar pangkat 3, pecahan, dan KPK FPB. Soal pertama, jika diketahui sifat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah BA kurang B, tentukanlah 7569 kuadrat dikurang 7568 kuadrat. Maka langkah pertama yaitu membuat permisalan, yaitu A sama dengan 7569 dan B sama dengan 7568. Selanjutnya adalah dengan menuliskan nilai daripada A dan B sesuai daripada rumus, sehingga menjadi 7569 ditambah 7568 dikali 7569 dikurang 7568, sehingga dapat diperoleh 7569 ditambah 7568 adalah 15.137 dikali dengan 1. 1 itu hasil pengurangan 7569 dikurang 7568. Hasilnya adalah 15.137 dikali 1 sama dengan 15.137. Soal kedua, yaitu Niki sangat gemar membaca buku. Setiap hari dia membaca sebanyak 145 halaman buku. Berapa jumlah halaman buku yang dibaca Niki apabila Niki membaca bukunya tiap hari dalam bulan Agustus? Berarti diketahuinya satu hari dia dapat membaca 145 halaman. Kemudian di bulan Agustus itu ada 31 hari. Yang ditanya berapa halaman dalam bulan Agustus. Karena dalam bulan Agustus 31 hari berarti berapa halaman dalam 31 hari. Caranya yaitu dengan mengkalikan hari dengan jumlah halamannya. 31 dikali dengan 145 halaman. Jadi dalam bulan Agustus, Niki dapat membaca sebanyak 4.495 halaman. Soal yang ketiga, ibu memberi uang pada Agus sebanyak 200.000. Agus membelanjakan uang tersebut 13.000 tiap harinya. Jika sekarang sisa uangnya adalah 5.000, maka Agus telah membelanjakannya uangnya selama berapa hari? Langkah pertama yaitu dengan mencari jumlah uang yang telah dibelanjakan, yaitu caranya dengan uang keseluruhan dikurang uang sisa, yaitu 200.000 dikurang 5.000. Hasilnya adalah 195.000. Jadi uang yang telah dibelanjakan adalah 195.000. Langkah selanjutnya adalah membagi uang yang telah dibelanjakan dengan uang yang dibelanjakan setiap harinya, yaitu 195.000 dibagi dengan 13.000. Hasilnya adalah 15. Maka Agus telah membelanjakan uangnya selama 15 hari. Soal keempat yaitu tentang akar pangkat 2 dan pangkat 3. Soalnya yaitu bentuk akar kuadrat dari X kali X kuadrat basis 3 adalah B per C. Maka nilai B per C adalah langkah pertama yaitu dengan mengubah X yang ada di dalam akar menjadi X dikali X pangkat 2 per 3. Kenapa bisa menjadi 2 per 3? Karena X yang di atas ini adalah X kuadrat dengan basis 3 atau akar pangkat 3, sehingga diperoleh X pangkat 2 per 3. Karena ini perkalian, maka pangkatnya dapat ditambah. X yang pertama pangkatnya adalah 1, sehingga menjadi X pangkat 1 ditambah 2 per 3 sama dengan X pangkat B per C. Maka didapati X pangkat 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. X pangkat 5 per 3 sama dengan
X pangkat B per C. Kemudian X ini diubah menjadi bilangan biasa. Bilangan dengan berpangkat biasa, yaitu dengan X pangkat 5 per 3. Karena ini akar itu sama dengan pangkat setengah. Maka kita pangkatkan setengah. Pangkat ini dikalikan karena di luar kurung. Menjadi X pangkat 5 dikali 1, 5. 3 dikali 2, 6. X pangkat 5 per 6 sama dengan X pangkat B per C. Karena bentuknya sudah sama, dapat kita peroleh B per C sama dengan 5 per 6. Soal kelima adalah hasil dari akar 8 per 56 kuadrat dibagi 9 per 63 kuadrat adalah 56 dibagi sama 8 adalah 7. Maka dapat kita coret di 56 taruh 7 dan 8 taruh 1. 63 dibagi 9 juga ada hasilnya, yaitu 7. Maka 9 kita coret, kita ganti 1, dan 63 kita coret, kita ganti 7. Sehingga diperoleh 1 per 7 pangkat 2 dibagi 1 per 7 pangkat 2. Bilangan yang sama apabila dibagi maka hasilnya adalah 1. Dan akar dari 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya soal yang itu tentang pecahan. Harga sepasang sepatu adalah 320. Ayah membeli sepatu tersebut dan mendapat diskon 25%. Jika ayah membayar dengan 4 lembar uang 100 ribuan, berapa rupiah kembalian yang diterima oleh ayah? Langkah pertama yaitu dengan mencari harga diskonnya, yaitu dengan cara 25% dikali dengan harga sepatu awal, yaitu 320.000. 25% itu sama dengan 25 per 100. Sehingga 25 per 100 dikali 320.000 dapat diperoleh harga diskon adalah 80.000. Kemudian mencari harga sepatu setelah diskon, yaitu dengan cara harga sepatu dikurang dengan harga diskon. Harga sepatunya tadi adalah 320.000 dan harga diskonnya adalah 80.000. Apabila dikurang, maka harga sepatu setelah diskon adalah 240.000. Maka cara mencari uang kembalian yang diterima oleh ayah yaitu dengan mengurangkan uang yang diberi oleh ayah dengan harga sepatu setelah diskon, yaitu 400.000 dikurang 240.000, sehingga uang kembali adalah 160.000. Soal ke-7, Suno sudah berkeringat dingin ketika mengerjakan soal CAT CPNS. Padahal ruangan ber-AC, ia baru mengerjakan sepertiga dari jumlah soal. Bila ia mengerjakan 15 soal lagi, ia akan menyelesaikan setengahnya. Berapakah jumlah soalnya? Daripada soal di atas adalah 15 soal. Apabila dia telah mengerjakan sepertiga, kemudian dia menyelesaikan 15 soal lagi sehingga dia dapat menyelesaikan setengah daripada tugas. Jadi 15 soal ini adalah berapa bagian dari setengahnya ini? Berarti setengah dikurang 1/3 sama dengan 6. 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3 dikurang 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Kenapa dikurang? Karena tadi operasinya dikurang. Berarti sama dengan 1/6. Maka kita anggap saja 1/6 dari soal keseluruhan sama dengan 15 soal.
Maka soal keseluruhan adalah 15 dikali 6 sama dengan 80 soal. Soal ke-8 yaitu Pak Budi membagi sejumlah uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapat 3/5 bagian, anak kedua mendapat 1/6 bagian, dan anak ketiga mendapat uang sebesar Rp175.000. Jumlah uang Pak Budi yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya adalah. Langkah yang pertama yaitu mencari bagian daripada anak ketiga. Sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 1 ini hasil seluruhnya. 1. Jika dia mendapat sepenuhnya maka 1 dikurang bagian daripada KKM pertama 3/5 dikurang sama bagian yang kedua 1/6. Maka hasilnya 30 dikali 1 30 dikurang 30 dibagi 5 sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18 dikurang 30 dibagi 6 5 dikali 1 5. 30 dikurang 18 dikurang 5 adalah 7/30. Oke. Kemudian berarti 7/30 dari bagian seluruhnya adalah 175.000. Berarti kita misalkan 7/30 S sama dengan 175.000. S ini adalah jumlah semua uang yang diberikan. Berarti cara mencari S sama dengan 175.000 dikali 30 dibagi 7. Berarti hasilnya adalah jumlah uang seluruhnya adalah Rp750.000. Soal ke-9 yaitu tentang FPB dan KPK. Soalnya adalah bilangan terbesar yang dapat membagi 39, 53, 62, dan mempunyai sisa yang berturut-turut 3, 5, dan 2 adalah. Yang ditanya adalah bilangan terbesar yang dapat membagi 39, 53, dan 62, tapi mempunyai sisa. Konsep sisa itu sendiri adalah apabila sebuah angka, misalnya 39 dibagi X sama dengan, kan dapat tuh sebuah bilangan, tetapi memiliki sisanya 3. 3 ini adalah angka yang lebih. Berarti yang kita cari di sini adalah X-nya ini yang dapat dibagi. Selanjutnya adalah dengan cara mengurangi angka-angka tersebut dengan sisanya. 39 dikurang 3 sama dengan 36. Kemudian 53 dikurang 5 sama dengan 48. Kemudian 62 dikurang 2 sama dengan 60. Jadi dari ketiga angka ini yang dicari adalah FPB-nya. Kenapa yang dicari FPB? Karena yang ditanyakan bilangan terbesar yang dapat membagi. Berarti kita akan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor ini adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. Dengan menggunakan bilangan-bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan
cuma bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Berarti yang pertama kita akan mencari 36. 36 ini berarti diambil dari bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. Dibagi 2, berarti hasilnya 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 lagi sama dengan 9. 9 ini kalau dibagi 2 kan nggak bisa. Berarti kita cari bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dah. Kemudian kita cari 48. 48 dibagi 2, 24. Dibagi 2 lagi, 12. Dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Kemudian yang terakhir ada 60. 60 dibagi 2, hasilnya 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 nggak bisa dibagi lagi. Berarti kita dapati 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dari 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Kemudian 48 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Dan yang terakhir ada 60. 60 berarti 2 dikali 2, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Maka cara untuk mencari FPB-nya adalah bilangan yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Yang pertama ada bilangan yang sama itu 2. Di antara ketiga faktorisasi prima tersebut ada angka 2 yang sama. Kita cari angka dengan pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 2 dikali. Kemudian ada angka 3 yang sama. Pangkat yang paling kecil adalah pangkat 1, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 4 dikali 3. Sama dengan 12. Berarti bilangan terbesar yang dapat membagi 39, 53, dan 62 adalah 12. Soal terakhir yaitu soal ke-10. Soalnya adalah tentukan bilangan terkecil jika digunakan untuk mengurangi 300. Hasilnya habis dibagi 4, 12, dan 32. Langkah pertamanya yaitu dengan mencari KPK dari 4, 12, dan 32. Kenapa KPK? Karena yang ditanya adalah bilangan terkecil. Yang pertama angka 4, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian ada angka 12 dibagi 2 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir ada 32. Dibagi 2 sama dengan 16, 16 dibagi 2 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka dapat diperoleh 4 sama dengan 2 kuadrat. Karena 2 dikali 2. 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Dan 32 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 5.
Berarti KPK-nya adalah, cara mencari KPK yaitu semua bilangan dengan pangkat yang paling besar. Apabila bilangan tersebut sama, berarti yang diambil adalah pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 5 dikali 3. Berarti KPK sama dengan 2 di pangkat 5 hasilnya 32 dikali 3. KPK-nya adalah 96. Kemudian yang ditanya adalah bilangan terkecil yang digunakan untuk mengurangi 300. Artinya, bilangan 300 dikurangi dengan sebuah bilangan. Maka hasilnya adalah sebuah bilangan. Atau 300 dikurang X sama dengan Y. Dengan memiliki syarat bahwa Y kurang dari 300. Y ini nggak boleh lebih dari 300. Y adalah sebuah bilangan. Kita misalkan bilangan A dikali dengan 96. KPK yang tadi. Berarti kita misalkan untuk A-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 1 dikali 96 sama dengan 96. Untuk A-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 2 dikali 96 sama dengan 192. Untuk A-nya sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan 3 dikali 96 sama dengan 288. Untuk A-nya sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 4 dikali 96. Hasilnya adalah 384. Karena 384 ini tidak memenuhi syarat, sedangkan Y ini syaratnya kurang dari 300. Berarti ini kita coret, tidak bisa dipakai karena melebihi. Ini berarti yang paling besar yang memenuhi adalah 288. Berarti Y-nya ini adalah 288. Berarti 300 dikurang X adalah 288. 300 dikurang 288 sama dengan X. Berarti X-nya adalah 12. Berarti bilangan terkecil yang digunakan untuk mengurangi 300 adalah 12. Baiklah, segitu saja soal-soal yang saya bahas pada video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.